Shalom anak-anak, salam unggul. Puji Tuhan, senang sekali Miss rasanya bisa berjumpa dengan kalian walaupun cuma dari YouTube ya anak-anak. Nah, anak-anak saat ini kita akan memulai pembelajaran tematik kita dan sebelum itu kita akan memulainya dengan SOP. Karena itu, Miss ajak kalian yang ada di rumah untuk berdiri dan kita sama-sama akan melakukan SOP. March Genyu. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyu. Taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Lead leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Oke anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, terlebih dahulu kita akan memohon tuntunan Tuhan dalam doa. Diharapkan anak-anak di rumah masing-masing bersikap dengan baik untuk kita menghadap doa yang akan dipimpin oleh Miss. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pertemuan yang indah ini bersama Miss dengan anak-anak. Saat ini Tuhan kami akan memulai pembelajaran tematik kami. Biarlah Tuhan menuntun, menyertai kami agar apapun yang kami pelajari hari ini dapat kami mengerti dan menjadi berkat bagi kami juga bagi sesama kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Pernahkah anak-anak mendengarkan musik? Di gambar di depan kalian, kalian melihat ada seorang anak kecil yang memakai headphone. Kira-kira apa yang dilakukan dengan headphone-nya? Ya, tepat sekali. Tentunya dia sedang mendengarkan musik. Terus, bagaimana musik itu bisa ditangkap oleh telinga kita dan kita bisa mendengarkan. Kita juga bisa tahu ini musik apa. Bersama saya, Miss Yeyen, hari ini kita akan belajar tentang kebersamaan dalam keberagaman. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi fungsi bagian telinga. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dan mengkomunikasikan pengalaman, sikap toleransi, dan kerjasama. Yang seperti kalian sudah baca di slide itu, di tampilan kalian bahwa yang kita akan pelajari pertama adalah mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Hal ini tentunya bukan hal yang baru lagi, karena itu yang ini menurut Miss ini hanya pengulangan dan Miss hanya mengingatkan saja. Yang pertama, kita harus tahu tentang gagasan pokok atau kalian mengingat kembali tentang gagasan pokok. Jadi gagasan pokok itu adalah hal yang paling dibicarakan atau yang paling dibahas dalam suatu teks bacaan atau suatu paragraf. Nah, tentunya ada gagasan pokok, ada juga gagasan pendukung.
Gagasan pendukung itu adalah gagasan yang memperkuat, memperjelas, atau mempertajam atau yang mendukung gagasan utama atau topik yang dibicarakan tadi. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung masuk pada contoh. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan yang terdiri dari 2 paragraf yang berjudul Gelar Budaya di Sekolah. Miss akan bacakan dan kalian juga kemudian bedah atau kita akan pokok dan gagasan pendukung di 2 paragraf tersebut. Kita akan mulai. Gelar budaya di lingkungan sekolah. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Tony terdiri atas berbagai suku. Mereka berasal dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Ada siswa yang berasal dari Rote, Sabo, Timor, Alor, Sumba, Flores, dan daerah lainnya. Sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya NTT. Misalnya, gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar tarian tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Agak panjang juga ya. Nah, mari bersama Miss kita lihat dan kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan tersebut. Yang pertama, judulnya adalah Gelar Budaya di Sekolah. Nah, gagasan pokok paragraf pertama paling dibicarakan dalam paragraf itu anak-anak. Nah, ada yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Keragaman di lingkungan sekolah. Kemudian kita akan lihat gagasan pendukung atau gagasan yang memperkuat gagasan pokok tersebut. Yang pertama ada para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Kemudian yang kedua, macam daerah asal siswa di sekolah Tony. Dan kalimat dan gagasan pendukung yang ketiga adalah setiap daerah memiliki budaya khas. Oke, kita akan lanjut ke paragraf kedua, yaitu keragaman di lingkungan sekolah. Nah, gagasan pendukung apa yang mendukung gagasan pokok ini anak-anak? Coba mari kita lihat bersama. Yang pertama ada para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Yang kedua, macam daerah asal siswa di sekolah Tony. Yang ketiga, setiap daerah memiliki budaya khas. Nah, dari bacaan kita tadi, kita bisa mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung dari 2 paragraf itu. Kemudian, ternyata ada pengetahuan lain yang kita peroleh di situ anak-anak. Ternyata kita menjadi tahu bahwa di NTT ini terdapat beragam kebudayaan. Salah satu contohnya adalah keragaman kesenian. Nah, kalian bisa lihat di situ ada 2 toorote yang sedang memegang alat musik sasando. Tentunya alat musik sasando merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Pulau Rote dan itu merupakan kesenian daerah. Nah, anak-anak, untuk kita bisa mendengarkan bunyi alat musik sasando itu, kita memerlukan sebuah organ untuk kita bisa mendengarkannya, yaitu organ telinga. Telinga ini tentunya dia terdiri dari
bagian-bagian dan masing-masing bagiannya terdapat fungsinya masing-masing. Oke, yang pertama kita akan lihat ada daun telinga. Daun telinga itu bagian terluar anak-anak. Coba Miss ajak semuanya pegang daun telinganya. Ya, benar. Oke. Daun telinga ini ada fungsinya anak-anak. Berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Yang kedua, ada lubang telinga yang biasa kita kasih masuk jari itu. Sebenarnya tidak boleh anak-anak. Oke, kita akan lihat fungsinya. Lubang telinga berfungsi untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Nah, ternyata ada telinga bagian tengah. Mari kita lihat. Selanjutnya ada liang telinga. Liang telinga anak-anak terdapat rambut-rambut halus yang fungsinya apa? Menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Kalau kalian pegang memang terasa seperti ada rambut-rambut halusnya. Nah, pada liang telinga ini juga anak-anak ada terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Oke, kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Ada tulang-tulang pendengaran. Mereka berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Selanjutnya anak-anak, ada gendang telinga. Gendang telinga bukan untuk musik dangdut, tetapi gendang telinga fungsinya untuk menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya ada apa lagi? Ya, ternyata masih ada saluran setengah lingkaran. Fungsinya apa, Miss? Fungsinya membantu mempertahankan keseimbangan tubuh kita, anak-anak. Selanjutnya anak-anak, coba kita lihat bersama. Ada yang namanya saraf pendengaran. Saraf ini berfungsi meneruskan rangsangan bunyi ke otak, sehingga kita bisa tahu musik apa atau bunyi apa yang sedang kita dengarkan. Selanjutnya ada koklea. Koklea ini biasanya disebut juga dengan rumah siput. Fungsinya anak-anak menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Yang terakhir kita lihat saluran eustasius. Fungsinya menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah anak-anak suatu saluran yang menghubungkan mulut dan kerongkongan. Nah, bagaimana? Kalian sudah tahu, ternyata organ telinga kalian yang kecil itu ada banyak-banyak organ-organ lainnya yang sudah kita sebutkan bersama-sama tadi. Selain itu juga terdapat fungsi-fungsinya. Kemudian anak-anak, nah, kan kita sudah tahu ada organ-organnya, ada bagian-bagiannya, ada fungsi-fungsinya. Kemudian kita pastikan penasaran juga. Terus misalnya ada bunyi. Bunyinya jauh di sana, misalnya orang tiup trompet yang jauh di sana. Jauh beberapa meter dari kita anak-anak. Tapi kok kita bisa dengar? Nah, kalian penasaran? Mari kita bahas bersama-sama. Ternyata telinga kita yang kecil ini bisa menangkap bunyi. Bagaimana prosesnya? Kita lihat ada lagi satu toorote yang muncul dengan topi tiilangga dan sedang memainkan alat musik sasando. Nah anak-anak, kita lihat alat musik yang dipetik oleh toorote ini merupakan getaran dari sumber bunyi. Artinya sumber bunyinya di sini adalah sasando yang dipetik. Kemudian proses yang selanjutnya, gelombang bunyi yang dihasilkan oleh sasando tadi ditangkap oleh daun telinga. Selanjutnya, gelombang bunyi itu akan masuk melalui liang telinga. Dia semakin ke dalam anak-anak. Kemudian apa yang terjadi? Gelombang bunyi yang terus masuk itu dia akan menggetarkan
gendang telinga, sehingga getaran gendang telinga akan juga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Getaran dari tulang-tulang pendengaran ini akan diteruskan ke koklea. Koklea di sini atau rumah siput ini, dia akan menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Nah, akhirnya di paling ujung sini, saraf pendengaran dia akan mengirim rangsangan bunyi ke otak. Kemudian otak kita akan menerjemahkan apakah sedang kita dengarkan anak-anak. Sejauh ini pasti kalian paham dong, karena penjelasannya itu sangat jelas dan kalian bisa mengalaminya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalau kalian dengar bunyi, coba kalian mulai buka lagi link ini, kalian nonton lagi. Oh, ternyata proses untuk kita mendengarkan sebuah bunyi sampai kita menerjemahkan bunyi apa yang kita dengar, ternyata seperti ini. Nah, gambar apa di depan kalian? Miss juga bingung, kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Oh, ternyata ada, tetapi Miss tidak mendengarkan suaramu karena kamu di rumah. Karena itu, dengarkanlah saja Missmu di sini. Oke anak-anak, ternyata telinga yang Tuhan ciptakan pada kita walaupun kecil, tetapi dia sangat bermanfaat. Nah, telinga adalah salah satu panca indera yang kita pakai untuk mendengarkan bunyi-bunyi yang berbeda. Salah satu contohnya adalah bunyi yang berasal dari rumah ibadah. Oke, anak-anak tahu tidak? Pasti tahu bahwa di negara tercinta kita, Indonesia, memeluk atau agama resminya itu ada 6. Tidak usah disebutkan lagi, sebutkan saja sendiri-sendiri di rumah ya. Oke, jadi banyak sekali agama di Indonesia ini. Nah, bagaimana kondisinya anak-anak kalau kita tidak hidup dalam saling menghargai? Saling menghargai itu ditunjukkan melalui sikap toleransi. Apalagi saling bekerja sama. Kalau agama A hanya mau menghargai, hanya mau melakukan sikap toleransi dengan agamanya sendiri, maka di situ akan timbul percekcokan dan ketidakdamaian, ketidakrukunan dan ketidaktentraman. Kenapa? Karena di Indonesia ini bukan hanya ada satu agama, tetapi 6 agama. Karena itu kita harus saling rukun satu dengan yang lain, memupuk sikap toleransi dan kerjasama, sehingga terciptanya apa? Persatuan dan kesatuan di Indonesia. Maka Indonesia akan menjadi negara yang kuat, yang tidak mudah dihasut, dipecah belah oleh orang manapun dari luar negara Indonesia. Jadi kalian sebagai siswa, anak-anak yang sudah tahu tentang ini, kalian harus melakukan sikap toleransi dengan teman-teman kalian yang berbeda agama dengan kalian, atau juga tetangga-tetangga kalian yang berada di sekitar rumah kalian. Supaya apa? Ada ketentraman dalam hidup bertetangga, ada ketentraman dalam hidup dengan teman-teman. Nah, bagaimana? Hebat bukan pembelajaran kita hari ini? Kalian senang tidak? Miss selalu yakin bahwa kalian senang. Kenapa? Karena kita memulainya dengan doa. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang gagasan pokok, gagasan pendukung. Miss berharap ketika kalian membaca buku, membaca tulisan, atau membaca buku membuat resume, kalian sudah tahu, kalian sudah bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks paragraf yang kalian baca. Kemudian apalagi yang kita pelajari hari ini anak-anak? Kita menjadi tahu hari ini bahwa telinga yang Tuhan ciptakan sangat bermanfaat bagi kita. Kita dapat mendengarkan bunyi dengan
organ telinga kita dengan bagian-bagiannya yang memiliki fungsi-fungsinya masing-masing. Kemudian, melalui sebuah proses pendengaran, kita dapat mendengarkan bunyi dan otak kita menerjemahkan jenis bunyi apa yang kita dengarkan. Yang tak kalah penting dari itu semua adalah kita harus membangun sikap toleransi antar umat beragama. Nah, telinga yang kita pakai untuk mendengar, jangan hanya mendengar hal-hal tentang agama kita saja, tetapi kita juga mau menerima perbedaan yang ada. Sehingga dengan menerima perbedaan, dengan memupuk sikap toleransi, kita akan menjadi orang-orang yang mau bekerja sama, mau saling mendengarkan, sehingga negara kita akan menjadi negara yang bersatu dan kuat. Oke anak-anak, sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Miss berharap kalian di rumah bisa mengikuti dan memahami. Nah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita. Saat ini kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Miss sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami hari ini ya Bapa. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kami, bagi sesama, dan terutama bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Stand up please students. Kita akan SOP. Mars Genyu. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyu. Taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Lead leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Shalom, sampai berjumpa lagi anak-anak.